alihi wa ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Selamat datang jamaah Namira Travel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan nikmat yang lainnya. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama akan melakukan kajian yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ahmad Baidowi Hafizahullah Ta'ala. Seperti tema yang sudah diinformasikan di grup, insya Allah kajian ini akan berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit sampai 45 menit. Jika dari jamaah ada yang ingin ditanyakan, bisa silahkan memberikan kolom komentar di kolom chat ya, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait materi pada kajian malam ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke inti poin, yaitu adalah kajian dari Ustadz Ahmad Baidowi kepada Al Ustadz. Kami persilakan, Ustadz. Fadol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita senantiasa memperbanyak bekal kita sebelum kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa tadarru, merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa terus senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perjalanan kita yang insya Allah nanti kita akan laksanakan untuk kita bisa melakukan ibadah umroh ini harusnya senantiasa penuh dengan yang namanya peringatan. Dan yang namanya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu sebagai peringatan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami telah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai peringatan.
Fahal min muddakir, dan apakah di sana ada orang-orang yang mereka mau mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu pula Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya peringatan di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk kita bisa mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, ini adalah merupakan kesempatan-kesempatan yang harusnya betul-betul kita bisa mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah saya sampaikan di kesempatan manasik kemarin, Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara di dalam ayatnya yang berkaitan dengan masalah umroh dan haji ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah merupakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal bagi orang-orang yang mereka menunaikan ibadah umroh yang harus senantiasa ada pada diri seseorang, yaitu bekal takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang masalah berangkatnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil perhiasan. Dan termasuk di antara perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu adalah merupakan apa? Baju. Bagaimana seseorang ketika dia mau melakukan ibadah umroh, atau insya Allah kita akan melakukan sebuah perjalanan, kita akan menyiapkan pakaian-pakaian kita. Pakaian-pakaian yang bagus dari kita. Kita siapkan jaket kita siapkan baju kita siapkan perlengkapan-perlengkapan yang begitu luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wa libasut taqwa dzalika khair. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-26, wahai anak Adam, yaitu manusia semua, kami telah menurunkan kepadamu yaitu sebuah baju, yang baju tersebut menutupi aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan bagi kalian semua. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Dzalika ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itulah termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala agar kalian mengambil pelajaran dari itu semua. Nah, dari dua ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbekal, yaitu dengan bekal takwa yang itu adalah merupakan sebaik-baik bekal. Ketika seseorang mempersiapkan bajunya untuk seseorang itu mau melakukan safarnya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Baju ketakwaan yang ada di dalam diri seseorang itu jauh lebih baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya takwa di dalam perjalanan kita nanti. Oleh karena itu, bagaimana sih supaya kita menumbuhkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena betapa banyak mungkin bapak-bapak yang sholat Jumat sering mendapatkan nasihat dari seorang khatib agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya nasihatkan kalian untuk senantiasa bertakwa, terus mendapatkan peringatan-peringatan seperti itu. Akan tetapi pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaifa nahsulut taqwa? Bagaimana kita itu bisa membangun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah takwa itu hanya sekedar ucapan lisan saja tanpa ada seseorang itu yang perlu dibangun? Atau bagaimana supaya seseorang itu membangun sesuatu yang hingga akhirnya sesuatu tersebut
itu menjadikan seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ketika menjelaskan tentang hakikatut takwa, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita banyak sekali di dalam ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan takwa ini sebagai sebab seseorang itu menjadi orang-orang yang beruntung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang baik. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang bertakwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Perintah untuk kita bertakwa, bahwasanya bertakwa adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang selamat dan lain sebagainya. Tapi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita bisa bertakwa kepada Allah? Karena takwa ini bukan hanya sekedar sulapan. Diperintahkan sama ustadz seumumnya, ayo mari kita bertakwa, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk terus kita langsung menjadi orang yang bertakwa. Enggak. Takwa ini bukan sulapan. Takwa ini bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang hanya sekedar angan-angan dan mimpi. Enggak. Tapi takwa ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita bangun di dalam hati kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang masalah takwa, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di dalam hati. Takwa itu ada di dalam hati dan takwa itu ada di dalam hati. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana supaya seseorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Hal yang pertama yang harus saya, Bapak Ibu sekalian, yang harus betul-betul kita jalankan prosesnya itu, yaitu apa? Kita berusaha untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus betul-betul setiap harinya ini, sekarang ini harus kita bisa tumbuhkan di dalam hati kita, yaitu apa? Ma'rifatullah. Yaitu apa? Agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapak Ibu nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, gimana Bapak Ibu itu bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Bapak Ibu itu nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan namanya, nggak kenal dengan sifatnya, nggak kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Bapak Ibu itu bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mengilmui tentang Allah. Kata Allah, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah. Apa yang harus kita ilmui? Annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Bahwasanya apa? Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang memanggil Allah Subhanahu wa taala Allah. Ada di antara kita yang tahu tentang makna Allah? Kita panggil ya Allah. Apa sih maknanya Allah? Kita kadang membaca surat Al-Ikhlas. Yang Al-Ikhlas itu disebutkan bahwasanya Al-Ikhlas itu adalah merupakan thuluthul Quran yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah, Allahu Ahad, Allah adalah zat yang Maha Esa. Allahu Samad, Allah adalah As-Samad. Kita paham makna Allah Subhanahu wa taala As-Samad? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak diperanakkan dan juga tidak punya anak.
dan tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala saja nggak kenal. Terkadang kita tentang nama Allah Subhanahu wa taala As-Somad saja nggak kenal. Apa sih maknanya di dalam hati kita? Terkadang kita makna Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz, Al-Ghaffur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Jabbar, Al-Qahar. Ada di antara kita yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut dengan pengenalan yang kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita nggak merasa terhadap kehidupan kita sehari-hari? Bapak Ibu kenal antara satu dengan yang lainnya. Suami kenal istri, istri kenal suami. Karena pengenalan tersebut, akhirnya apa yang ada? Tumbuh cinta bukan? Seorang istri bisa cinta kepada suami, seorang suami bisa cinta kepada istrinya. Karena apa? Karena kenal. Kenal dengan namanya, kenal dengan sifatnya, dan kenal dengan perbuatannya. Seorang istri juga demikian. Kepada suaminya. Ketika dia kenal suaminya namanya si Fulan, kemudian sifatnya si Fulan ini baik, dermawan, sabar, dan lain sebagainya. Kemudian perbuatannya Masya Allah begitu luar biasa kepada istrinya. Akhirnya apa? Tumbuh cinta kepada suaminya. Nah, terkadang seseorang itu juga takut. Istrinya takut kepada suaminya. Kenapa? Karena kenal dengan sifat suaminya. Begitu pula terkadang seorang suami juga takut sama istrinya. Kenapa? Karena kenal dengan sifat dari istrinya. Tapi di antara kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang begitu hebat. Kenal dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa. Kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa itu. Karena pengenalan kita yang sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala dan lebih banyak pengenalan kita kepada istri atau suami, akhirnya apa? Akhirnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Begitu lemah. Coba kalau seorang bapak datang malam-malam, istrinya saking cintanya kepada bapak, ya kan? Kepada suaminya. Akhirnya apa? Seorang bapak datang lapar, ya kan? Minta dibikinkan mie. Meskipun malam-malam suami istrinya ngantuk, maka apa? Ya dibuatkan Indomie tersebut. Kenapa? Sebagai bentuk rasa cinta, sebagai bentuk rasa pengagungan kepada seorang suami, sebagai bentuk penghormatan kepada seorang suami yang begitu luar biasa baik. Masa iya saya nggak melayani seorang suami? Itu karena kenal terhadap suaminya, makanya bisa tumbuh cinta yang luar biasa. Loh, kita itu disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan bahwasanya apa? Kata Rasulullah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina thuluthul lailil akhir. Allah turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Dan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada hamba-hambanya, siapa yang berdoa kepadaku? Siapa yang meminta ampun kepadaku? Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita tidur kok. Kenapa? Karena kita nggak kenal sama Allah. Rasa cinta kita yang kuat itu tidak menjadikan apa? Tidak menjadikan kita apa? Kuat di dalam beribadah. Makanya orang yang paling kuat beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatafattar qadamah. Kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bengkak, sampai bengkak, saking kuatnya dalam beribadah. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, berikan kenikmatan kepadaku untuk aku bisa melakukan ibadah sholat. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan tentang bagaimana puasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa begitu banyaknya. Ini kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cintanya kepada Allah itu begitu luar biasa. Makanya Rasulullah itu martabatnya, kedudukannya di sisi Allah itu sebagai Khalilullah. Yaitu apa? Martabat cinta yang paling tinggi. Dan itu sebabnya disebabkan karena apa? Disebabkan karena Rasulullah adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Makanya takwanya paling tinggi. Melakukan ketaatan kepada Allah paling tinggi. Meninggalkan kemaksiatan kepada Allah itu paling tinggi.
Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Inni a'lamukum billah. Aku adalah orang yang paling kenal dengan Allah. Itu kata Rasulullah. Konsekuensinya apa? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa akhwafukum billah, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Karena paling kenal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling apa? Yang paling takut. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan kita, ketika kita mau melakukan ibadah umroh, datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bekal yang paling pantas untuk kita bawa menghadap Allah adalah merupakan bekal takwa. Pakaian yang paling pantas untuk kita gunakan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan pakaian takwa. Maka apa? Bagaimana kita membangun takwa kita kepada Allah? Yaitu dengan apa? Dengan kita punya makrifat, dengan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami itu akan mempertontonkan kepada kalian wahai manusia. Ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat kami. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada pada diri kalian ayat-ayatku. Supaya apa sih Allah Subhanahu wa taala mengutus ayat, dikirimkan ayat, dipertontonkan ayat Allah Subhanahu wa taala? Supaya apa itu semua kata Allah? Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai kalian itu betul-betul jelas kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hak, yang maha benar. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di akhir surat Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak ayat itu kami perjalankan kepada mereka. Di mana? Fis samawati wal ard, di langit di bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Wahum anha mu'ridun. Kita terus berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Gimana kita mau kenal sama Allah? Gimana kita mau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Gimana kita mau cinta kepada Allah? Bagaimana terus kita bisa beribadah kuat kepada Allah kalau ternyata pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu lemah? Kalau ternyata kita nggak kenal dengan nama Allah, nggak kenal maknanya apa itu juga kita nggak tahu, sifatnya Allah seperti apa kita nggak tahu, lantas bagaimana kita kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang mereka gak bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah, gak bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara." Ada apa wahai kalian wahai manusia semua? Gak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal apa kata Allah? Wa qad khalaqakum atwara. Allah itu telah menciptakan kalian itu punya tahapan-tahapan. Dari tahapan air mani, kemudian diciptakan di rahim ibu, ya kan? Kemudian jadi segumpal darah, kemudian jadi segumpal daging. Itu kan semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maha kuasanya Allah di dalam menciptakan kita. Tapi apa? Kita nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan, kehebatan yang begitu luar biasa tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Manusia itu nggak bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Cinta kepada Allah nggak sebenar-benar cinta kepada Allah. Mereka takut kepada Allah nggak sebenar-benar takut kepada Allah. Mereka bertakwa nggak benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bertakwa kepada Allah, dinasihatkan oleh Allah untuk bertakwa, iya bertakwa. Lantas bagaimana seseorang itu bisa bertakwa yang kuat kepada Allah, bisa kuat dalam beribadah, bisa kuat dalam meninggalkan larangan-larangan Allah kalau dia nggak kenal dengan Allah? Makanya Allah mengatakan di dalam ayat tersebut, manusia itu belum bisa mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Padahal apa kata Allah? Allah menyebutkan perbuatan Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi itu nanti dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatum biyamini, dan langit itu nanti akan dilipat sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dari sini ikhwani Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mulai kemarin kita membicarakan tentang masalah takwa, ya kan? Bahwasanya kita harus berbekal takwa, bahwasanya kita harus punya pakaian takwa. Bagaimana kita membangun takwa di dalam hati kita? Satu-satunya cara kita harus banyak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Tadi banyak tadabbur Al-Qur'an. Banyak kita ngaji Al-Quran, banyak kita mengenal nama-nama Allah. Coba Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan coba di dalam Al-Quran. Ya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk untuk kita dalam perjalanan kita menuju Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya di dalam perjalanan kita menuju Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran itu syifa, obat bagi penyakit-penyakit hati kita. Allah Subhanahu wa taala banyak menyambungkan ayat. Bapak Ibu perhatikan, ketika kita ngaji Al-Qur'an, sering kan Allah tutup innallaha kana aliman hakima, innallaha ghafurur rahim, innallaha alimun hakim. Dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah tutup ayat itu dengan nama-nama Allah. Bapak Ibu perhatikan. Allah Subhanahu wa taala ketika menutup ayat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, pasti ada sebuah kejadian sebelumnya yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Makanya pernah sebuah kejadian yaitu ketika ada orang mengatakan wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu ghafurur rahim. Ada orang baca seperti itu. Ada orang Arab Badui, dia mengatakan kamu salah baca. Karena ayat itu berkaitan dengan masalah potong tangan bagi orang-orang yang mencuri. Disuruh baca lagi. Bacaannya sama, kamu salah katanya. Coba kamu lihat mushaf. Ketika dilihat mushaf, maka benar. Ternyata apa? Ditutup dengan wallahu azizun hakim. Kata orang Badui, kata orang Arab itu, dia mengatakan apa? Kalau Allah itu memotong tangan orang yang mencuri, ya kan? Memotong tangan orang yang mencuri terus terakhirnya wallahu ghafurur rahim, itu nggak pas. Kenapa? Harusnya nggak dipotong kalau Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya ketika dilihat wallahu azizun hakim, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Mampu, Maha Perkasa untuk menjalankan perintahnya tersebut, dan Allah Maha Bijaksana di dalam menentukan hukum itu. Makanya itu yang pas. Semakin orang itu akhirnya semakin kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui apa? Melalui Al-Qur'an. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita Bapak Ibu. Allah itu sering mengenalkan namanya, ini loh namaku, ini loh sifatku, ini loh perbuatanku. Supaya apa? Supaya kalau kita kenal sama Allah, kenal sama namanya, tumbuh cinta yang hebat dalam hati kita. Tumbuh pengagungan yang hebat di dalam hati kita. Kalau kita kenal dengan sifat Allah, kenal dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita akan bisa beribadah kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya ketika apa? Ketika seseorang itu nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya dia beribadahnya ya lemah. Dia akan melakukan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya lemah. Nah, dari sini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak tadabbur baca Al-Qur'an, kenali Allah dari namanya, sifatnya dan perbuatannya. Kemudian, bagaimana kita kenal sama Allah? Yaitu apa? Melihat ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afala yanzuru ilal jibali kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa nusibat." Kata Allah, kamu nggak lihat bagaimana langit itu ditinggikan tanpa tiang. Itu ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nggak ada retak, nggak ada tiang. Bagaimana Allah membentangkan bumi yang akhirnya kita injak. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menancapkan gunung-gunung sebagai pasak bagi bumi ini supaya tidak goyang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan yang begitu luar biasa. Bahkan di dalam perjalanan kita nanti Bapak Ibu, kalau kita nggak kuat tadabbur, kita nggak kuat mikir tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terbang di atas, siapa yang megangin pesawat yang begitu berat tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Itulah yang menjadikan kita apa? Semakin kuat di dalam bertakwa kepada Allah. Kapan? Ketika kita punya makrifat, punya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan pengenalan yang kuat. Seperti itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun takwanya siapa? Takwanya para sahabat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membangun takwanya para sahabat itu dikenalkan dengan Allah. Bapak Ibu bisa cek di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang turun di Mekah. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang Allah, berbicara tentang namanya, berbicara tentang sifatnya, berbicara tentang perbuatannya. Kenapa? Karena awal-awal Islam, hati seseorang itu harus kuat. Hati seseorang itu harus kuat. Makanya dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang Allah, dikenalkan tentang Allah begitu luar luar biasa. Nah, ketika ayat hukum itu turun, maka apa? Para sahabat hatinya sudah cinta sama Allah. Sudah takut sama Allah. Makanya khomer, minuman keras dibuang sama para sahabat. Ketika mereka disuruh untuk berpuasa, langsung mereka berpuasa. Ketika mereka diperintahkan untuk berjihad, ya mereka juga langsung berjihad. Kenapa? Karena cintanya kepada Allah sudah begitu luar biasa. Pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala juga sudah begitu besar. Takwanya dibangun oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hati para sahabat. Dengan apa? Dengan mengenalkan Allah, baik namanya, sifatnya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati para sahabat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak mungkin seseorang itu bisa bertakwa, maaf, hanya sekedar di lisan. Ayo kita bertakwa, kemudian tiba-tiba ujuk-ujuk sulapan, tiba-tiba sebesok saya di Mekah langsung menjadi orang yang bertakwa. Tidak bisa. Tapi apa? Takwa ini harus dibangun. Dibangun sedikit demi sedikit. Pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus terus, dan itu nggak mungkin takwa itu bisa diraih kecuali apa? Kecuali orang-orang yang mereka punya ilmu, mereka mau belajar, mereka mau tadabbur, mereka mau tafakkur, memikirkan Al-Quran, memikirkan ayat-ayat Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa kita ambil faedah di dalam kesempatan yang berbarokah ini. Semoga di dalam perjalanan kita nanti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bisa tumbuh. Semoga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan kita nanti semakin apa? Semakin bisa kita rasakan manisnya takwa kepada Allah, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita kuat di dalam beribadah, menjadikan kita kuat di dalam melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kuat untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu harus apa? Harus dibangun dengan kita banyak mengenal Allah Subhanahu wa taala, baik dari Al-Qur'an maupun dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit nasihat kesempatan malam yang berbarokah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Dan mungkin ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu, kami persilahkan. Mm-mm. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ingin bertanya, bisa memberikan komentar di chat atau bertanya langsung silakan. Baik, kalau tidak ada, insya Allah ditutup, Mas Yuna. Mm-mm. Baik, karena tidak. Oh, Ustadz, ada satu dari Pak Gilang. Kalau umroh anak belum balik, pahalanya untuk orang tua kah, Ustadz? Iya, benar. Jadi ketika ada anak yang belum balik, kemudian dia melakukan ibadah umroh, maka pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya. Jadi pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya, karena orang tuanya lah yang membiayai anak tersebut, sehingga pahalanya itu akan diberikan kepada orang tuanya. Allah alam bisawab, seperti itu. Ada lagi jamaah, mungkin sisa dua pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, mungkin langsung kita tutup untuk pertemuan kajian pada malam hari ini. Ustadz, untuk kain ihram anak laki-laki yang belum balik, apakah harus tanpa jahitan?
yang belum balik sebenarnya enggak masalah kalau dia mau pakai jahitan. Maka baiknya untuk anak-anak yang dia belum balik, maka kalau mungkin kebesaran dipotong, kemudian dijahit pinggirnya. Jadi dibikin kayak sarung gitu tertutup, kemudian dikasih apa? Dikasih karet seumpamanya. Jadi kayak rok gitu. Jadi bentuknya kayak kayak rok untuk anak-anak itu enggak apa-apa. Karena yang dimaksud dengan jahitan tersebut, yang dimaksud dengan jahitan yaitu apa? Yaitu yang berbentuk jadi berbentuk kayak celana itu yang dimaksud dengan jahitan. Tapi kalau sekiranya dia bentuknya bulat kemudian dikasih karet di bagian sininya untuk anak-anak karena itu mungkin lebih memudahkan maka itu insya Allah tidak mengapa seperti itu. Ada lagi jamaah? Tinggal sisa satu pertanyaan lagi. Ada yang mau ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada Ustaz. Mungkin eh, kita tutup langsung ya. Syukron, jazakumullah khairan kepada Sip. seluruh Kalau jamaah gitu. yang sudah bisa hadir pada pertemuan kajian malam ini. Mudah-mudahan bisa banyak mengambil faedah apa yang yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Bedowi. Mungkin kita tutup doa kafaratus majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz atas ilmunya. Assalamualaikum. Salam.